Mbak, ini untuk kebutuhan live-nya harus live banget, pas atau boleh ada delay? Soalnya kalau misalnya live berbeda nanti bisa kami nyalain lagi, tapi nanti ada dua fitur, jadi ada yang live ada dua tombol gitu. Tapi kalau nggak pakai kayak gitu nanti dia delaynya kisaran 1 sampai 2 menit. Ya ini delaynya bekerja. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat atas permintaan dari Malaysia yang ini terkait monitoring tanaman secara live maupun rewind. Untuk detailnya, langkah pertama yang ingin kami jelaskan, websitenya itu anak-anak sudah bisa langsung searchnya pakai nama Mu'alimat. Jadi Mu'alimat BTS-nya.id. Ketika mereka buka, itu nanti diarahkan ke website yang diarahkan ke website kami. Itu udah langsung ada brand monitoring system? Belum, harusnya belum. Nanti bisa kami hapus datanya. Jadi nanti pertama-tama itu kosong. Tapi untuk suhu sama kelembapan boxnya tetap ada. Jadi untuk ininya, dua ini entaman sayur itu kosong awal-awal. Nama penelitiannya. Jadi yang itu yang kemarin, yang coba-coba ya? Yang ini coba-coba. Jadi misal anak kelas IFA atau apa gitu, terus mereka melakukan penelitian terhadap tanaman cabai. Nah itu dikasih penelitian tanaman cabai. Nanti sudah selesai penelitiannya, mau penelitian baru, tanaman cabai itu tetap ada. New research itu ya? Iya, segitu. Jadi ketika new research nanti dia menginputkan dulu judul tanamannya, judul penelitiannya, deskripsinya. Kemudian untuk URL ini dikosongkan saja karena kan pakai kamera. Kemudian nanti diisi nama tanamannya. Kan rencana mau ada berbagai tanaman gitu kan dalam satu wadah. Nah kalau sudah nanti muncul kayak gini, terus diklik. Nah ketika diklik nanti ada tampilan kayak gini awal. Bisa tampilan laptop maupun HP. Nah kalau untuk laptop nanti tampilan awal dia dikasih kayak frame video live-nya sama rewind. Kemudian akan ada temperatur sama kelembapan dari boxnya. Real. Nah kalau untuk suhu sama kelembapan boxnya itu dia nggak delay, dia memang real segitu. Makanya di sini dia ada tertulis pukul 9:59.40, jadi sesuai jam sekarang. Kemudian di sini di atas ini ada namanya add plant. Add plant itu dia ketika diklik menambahkan tanaman yang ada di dalam boxnya. Jadi misal ada dua tanaman, dikasih nama tanamannya apa, kelompok berapa itu bisa. Nah nanti munculnya di bawah sini. Misal saya kasih namanya cabai kelompok 8, dia nanti ditambah di bawah sini. Nah gitu. Nah kemudian lanjut ke terkait penggunaan sensor suhu sama suhu dan kelembapan soil moisture. Untuk suhu ruangan sama kelembapan dia tuh bisa dicek historisnya di sini. Ini dicek historis selama berapa kurun waktu ke belakang. Bisa by jam, by hari maupun yang minggu. Dan bisa dihapus. Kemudian di bawah sini ada bagian soil moisture. Soil moisture itu untuk kelembapan tanahnya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau lihat berapa sih kelembapan tanahnya, itu harus dinyalakan dulu fiturnya di sini. Jadi kami pakainya on off untuk sensor kelembapan tanah, karena untuk kelembapan tanah dia itu pakainya kan tembaga atau apa itu. Itu kalau terus ditancap dan dinyalakan terus nanti lama-lama terkikis, jadi hilang. Misalnya kita percobaan bikin tempe, mau tahu kelembapannya, itu berarti nanti dicolokin aja. Langsung dicolokin ke kedelainya. Ya, yang penting ada lembab. Misalnya saya nyalakan. Nah ini data dry kering ini itu ngambil ke tanaman pertama. Jadi kita harus pilih dulu sebenarnya. Kalau misalnya saya pilih yang cabai, baru nanti data kelembapannya akan masuk ke cabai. Oh, untuk kelembapannya. Ya, kayak gitu. Nah ini tambah-tambah terus gitu.
Jadi sebenarnya langkah pertama itu anak-anak tuh harus menyiapkan tanamannya, menambahkan datanya dulu di sini. Setelah ada datanya, dia ditancapkan terlebih dahulu. Berarti itu kan bisa kasih alamat. Mau pindah ke cabai, berarti bikin cabai dulu itu pindah ke Iya, cabai. betul. Jadi dicolok dulu sini, kemudian diikat cabai, kemudian dinyalakan, nanti tripodnya akan muncul. Ya, oh itu iya. Jangan bukan itu, jangan bukan itu. Yang tadi ini kan udah di sini aja. Nah ini mouse itu lembab 51%. Kalau dia terlalu basah, dia nanti bakalnya jadi basah banget. Terus kalau dia dicabut, misal ini belum saya pindah, saya cabut gitu, dia bakal pembacanya kering langsung. Nah, tercabut ya. Ya, jadi kalau berlaku juga untuk tanaman yang satunya, jadi harus dimatikan dulu biar datanya nggak masuk lagi, pindah ke yang tanaman berikutnya, dicolokin dulu, terus dinyalakan lagi gitu. Cara penggunaannya. Terus kalau untuk fitur yang live, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya memang mau akan ada live secara benar-benar non delay, itu nanti bisa kami nyalakan lagi fiturnya. Jadi nanti akan ada 2 tab di sini. Maksudnya gimana? Kalau yang live benar-benar live itu jadi dia nggak ada delay, non delay. Tapi yang nggak bisa rewind. Tapi nanti jadi ada 2 fitur gitu mbak. Jadi ini kan ada kamera 1, itu nanti ada kamera 2. Ini mungkin kan kita ganti namanya, kamera 1 jadi live, kamera 2 rewind. Oh gitu. Berarti nambahin kamera. Enggak nambah kamera, tetap kamera yang sama. Cuma nanti akan ada 2 aplikasi berjalan di server Malimat di Dockernya gitu. Tapi kan kami takut terbebani di server atau gimana. Jadi kami nggak live ya. Live lah, tapi jedanya 2 menit untuk live-nya. Oh iya. Ya, tergantung jaringan juga sih. ya itu 2. Kalau misalnya ke bawah itu nanti mempengaruhi kecepatan, nggak bisa kita mau pakai di led bawah. Nah, untuk sinyalnya itu yang di kamera ini itu tuh masih yang terkoneknya ke Labcom 2. Nah, di sini terus. Jadi kalau misalnya mau ada rencana dipindah-pindah, itu dari ininya dia harus didaftarkan ke jaringan mikrotiknya server. Jadi asalkan masih dalam lingkup madrasah, dia akan bisa. Cuma kan dari kemarin belum karena yang punya akses Pak Ari itu belum, kata Abi itu belum bisa kalau mau mendaftarkan itu. Oh, berarti di sini aja ya letaknya. Sementara bisa di sekitar Labcom 2 dulu. Nanti kalau mau berencana seperti itu nanti dimintakan ke Pak Ari supaya didaftarkan. Termasuk juga untuk yang sensor yang SP dan lain-lain itu dia harus didaftarkan juga ke jaringan madrasah sih. Jadi nggak perlu terhubung pakai sandi. Jadi nanti asalkan ada wifi-nya kecantol langsung. Kayak gitu. Terus kalau untuk rewind dia uji coba kami baru mulai kemarin untuk rewind-nya. Jadi ini yang di malam hari. Jadi bisa kami batasi hanya sampai 2 hari. 2 hari, setelah 2 hari sebelumnya dihapus. Jadi misal 2 hari. Soalnya takut kalau semisal terus-terusan disimpan penuh. Ya, karena kan ini kami pakai aplikasi software pihak ketiga yang gratis dipasang di Docker di server Malimat. Nah, karena gratis penyimpanan yang digunakan itu pakai server madrasah. Jadi kalau semisal terus-terusan disimpan tanpa ada batasan 2 hari itu terus dihapus, dia akan memenuhi sini. Karena jadi kami melakukan videonya itu rewind itu dipecah. Jadi dari live kami pecah menjadi potongan-potongan yang nanti akan digabung seperti. Nah, satu potongan itu besarannya sekitar 2 MB. Nah, kalau bisa karena kesimpan di madrasah kayak gitu. Jadi kalau semisal anak-anak mau ngambil gitu, dikasih aksesnya aja dari Pak Hadi atau dari Pak Ari yang bisa buka server, kemudian di-download videonya bisa. Karena kesimpan langsung. Kalau itu kayak gini kan berarti kesimpan. Terus kita mau menghapusnya gimana? Saya mau ganti yang baru. Oh, menghapus ininya? Otomatis. Apanya? Data penelitiannya, Mbak. Nah, kalau untuk researchnya itu kami tidak menyediakan fitur menghapus di sini. Jadi nanti harus dari labnya, maksudnya dari pekerjaan dari Pak Hadi dan yang lain untuk dari Pak dari Bu Resi juga dari di sini yang harus mengakses server Malimat, kemudian nanti menghapus dari database-nya. Oh gitu. Ya,
Karena kalau kami sediakan di sini takutnya kan ada yang usil dihapus-hapus, padahal udah capek-capek bikin penelitian gitu. Ini publik ya. Karena nggak kami kasih sandi atau bagaimana biar Anda bisa akses kan, takutnya tidak sengaja terhapus, yang repot nanti mereka gitu. Makanya kami nggak kasih fitur untuk hapus, biar kalau memang dari asisten atau admin labnya sini menyetujui sudah tidak berlaku penelitiannya, dihapus bisa dari database-nya. Berarti saya minta Pak Hadi untuk menghapus. Iya betul. Kemudian kami kan juga mengantisipasi semisalnya wifi madrasah mu'allimat ini wifi-nya tidak terhubung ke jaringan karena mungkin Telkomsel lagi bermasalah atau bagaimana. Kami menyediakan fitur secara lokal, jadi nanti aksesnya pakai kayak gini Pak, pakai IP madrasah langsung. Jadi ini bisa diakses di lingkungan madrasah doang. Kalau saya ngakses dari kampus itu nggak bisa, karena ini jaringan lokal. Nah, ini untuk supaya anak-anak bisa akses semisal nggak ada jaringan, karena mungkin internet lagi pemadaman atau bagaimana, yang penting server masih nyala, dia bisa diakses. Ya, gitu. Mungkin itu aja. Terus selain itu juga ada untuk grafik. Untuk grafik kami buat 10 menit, 30 menit, 1 jam, 6 jam, 12 jam, dan seterusnya. Ini itu yang suhu sama kelembapan ruangan. Kalau untuk yang ini untuk yang tanah, dia juga ada 10 menit, kayak gini, 30 menit, 1 jam, 6 jam. Jadi kalau misalnya dia terus dicolokin selama 6 jam, nanti datanya ada record selama 6 jam ini. Kayak gitu Pak. Gak cuma dicolokin sejam, nanti recordnya sejam gitu. Terus ini misalnya biar nggak nyala dan bunyi terus, kita matikan bisa? Bisa. Dari kami nanti bisa matiin. Ini saya nyalain saja Pak. Jadi saya nyalakan itu kan mikirnya barangkali ada pergerakan dari tanaman atau dari nyamuk atau apa, itu biar mendeteksi. Makanya dia ada fitur ngikutin pergerakan slow motion. Jadi kalau misalnya memang mau dimatikan, saya matikan bisa. Yang matiin Hafiz. Nah ini saya serahkan aja akses ke akunnya, ke aplikasinya. Jadi ada aplikasi namanya Tapo, itu untuk username sama passwordnya pakai like IPA 11 itu. Oh itu. Ya. Oh iya. Jadi nanti sama persis. Jadi untuk emailnya sama, passwordnya juga sama. Nah, Tuh. Mungkin itu aja sih. Nah, misalnya Mas, kan ini tanamannya kan 1 ya, yang di ini. Nah, misalnya mau tanamannya 9, berarti harus membuat itu paralel ininya kelembapan. untuk kabel kelembapannya. Ya bisa Mbak. Jadi nanti solusinya semisal memang mau tanaman, kan kalau di sini saya perkirakan maksimal 8. Kalau memang mau ada lagi, itu nanti kabel yang soil ini yang merah itu diputus, kemudian dibuat kayak mungkin bolongan plastiknya, kemudian disambung dengan tali yang lebih panjang lagi, jadi bisa untuk keluar ke tanaman yang lain. Bisa. Enggak, maksud saya dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini dijaga. Oh, secara paralel ada 2 gitu. Iya. Nggak bisa Mbak, soalnya dia dari ESP itu harus ngirimnya satu persatu. Oh, gitu berarti. Kalau mau 2 kayak gitu, dia harus 2-nya dari bukan ESP lagi. Sensor ini tuh harus terhubung ke ESP-nya tuh berbeda, jadi nggak boleh satu kabel. Karena kalau satu kabel nanti kan dianggapnya satu data. Kayak misal identifikasinya yang membedakan itu kayak misal sidik jari gitu. Nah ini cuma satu doang gitu, satu tanaman. Kemudian kalau misalnya dia di paralel, dia tetap dianggapnya satu, nggak berbeda sensor gitu. Padahal kan pengennya kan 2 sensor supaya biar 2 tanaman masuk semua kan. Nah kalau kayak gitu tuh harus langsung bikin lagi berbeda, dihubungin ke ASP. ASP-nya beda. Oh nggak, sama bisa. Jadi untuk listriknya itu sebenarnya ini Mbak, listriknya itu dia cukup 1 aja sumber listriknya. Nah sumber listriknya itu cukup 1 aja. Jadi nanti kabel, kami udah bikin kabel untuk grounding maupun yang VCC maupun yang out itu cukup 1, nanti ditaruh di breadboard sini. Breadboard itu buat nyambungin energi listriknya. Nah kalau untuk yang kontrol menerima data dari sensor itu langsung ke sini. Jadi kalau mau sensornya ada 2 dan 3 masih bisa ada slotnya. Untuk ini ya soil, master yang kelembapan tanah. Tapi
tapi ya itu harus bikin langsung ke sini, jadi nggak boleh diputus. Mungkin kalau untuk energi listriknya plus minus itu bisa dari situ diputus jadiin di paralel bisa. Tapi kalau untuk data pengiriman datanya dia harus langsung ke SP, nggak bisa apa namanya, nggak bisa digabung sama yang ini. Nanti bakal Jadi satu per satu. betul. Yang ini kan masih terhubung dengan listrik. Ya. Makanya ini bisa gerak-gerak ya. Kalau dicabut ini masih bisa gerak juga nggak? Oh kameranya enggak? Oh iya. Berarti memang sumbernya dari listrik. Nggak Iya. usah kamu matiin pun. Oh enggak. Udah kita Iya. udah bisa ya. Berarti kakak yang dicabut kan. Ah, gitu Ah. aja ya. Ya. Itu di cabut aja listrik yang kertasnya itu kan kemarin karena bunyi terus kita. Oh iya. Ini kalau misalnya gimana bisa kok apa? Ya ada itu. Ya itu mungkin itu aja sih Mbak, dari kami. Nggak usah dimatiin kalau daripada nanti pas kita butuh kita harus dinyalain Oh. gitu. Kasih aksesnya aja Mbak, tak ajarin ya apa? Oh, Itu Kalau gimana? aplikasi Ya itu aplikasi namanya Tapo di Play Store. Kemudian nanti login pakai akun apa berarti ini? list tanya. Boleh. Boleh. Tutorial. Boleh. Kami bikin file gitu aja tutorial Iya. cara akses gitu ya. Ya. Oke Mbak. Itu saja dari Makasih ya, Mas ya. Siap. Besok ini kayak ada bapak. Kita Boleh, tinggal Mbak? pilih ya. Boleh. Dan dibantuin aja kalau misalnya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngecas HP-nya dulu dimasukin aplikasinya. Ya. Ya mau rencananya mau 2 gitu Mbak, 2 sensor. Bisa sebenarnya kalau Kalau misalnya bisa ya kenapa enggak? ya. Soalnya kan saya kan kemarin ini budget Mbak, jadi habisnya kami itu 550. Iya, karena kan kata Mbak Desi